Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Karmo di channel Jejak Ayah. Kali ini saya sedang berada di rumahnya Bapak Haji Karnadi yang kebetulan beliau bertani jamur tiram. Saya sekarang mau tanya-tanya tentang jamur tiram, bagaimana cara membudidaya jamur tiram dari awal sampai panen. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jamur tiram, Pleurotus ostriches, adalah jenis jamur yang dapat dikonsumsi dan memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Berikut beberapa informasi tentang jamur tiram. Asteris manfaat kesehatan. 1. Jamur tiram kaya akan protein yang dapat membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. 2. Jamur tiram memiliki sifat imunomodulator yang dapat membantu meningkatkan sistem imun. Asteris tips menanam jamur tiram. 1. Asteris pilih media tanam yang tepat. Jamur tiram dapat ditanam pada berbagai media, seperti serbuk kayu atau jerami. 2. Asteris jaga kelembaban. Jamur tiram memerlukan kelembaban yang tinggi untuk tumbuh dengan baik. 3. Asteris pantau suhu. Jamur tiram dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang stabil dan tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, jamur tiram dapat menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang ingin meningkatkan kesehatan dan nutrisi tubuh. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bertemu dengan Bapak Haji Karnadi, beliau pemilik jamur tiram. Oke, kita sekarang mau tanya-tanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ya. bagaimana cara budidaya jamur tiram dari awal sampai panen, Pak? Ya, kalau dari awal sih panjang itunya, prosesnya gitu. Prosesnya. Ya, pertama kan kita cari somil ya. Somil apa itu? Somil itu daerah gaji. Oh iya, Daerah sarutan gaji. ragaji. Daerah gaji yang lembut-lembut itu. Mm. Nah, itu saya beli di tempat pemotongan kayu. Langsung ditarik ya, perkiraan ya satu karung itu sekitar 11 ribuan. 11.000 dari Ya. satu karung. Ya, Mm. beli satu mobil awalnya nih, awal saya Modal buka. berapa Pak dari awal? Ya sekitar 3 jutaan lah. 3 juta. Ya, dari proses itu dibungkusin itu ya. Cuman sebelum dibungkusin itu diaduk dulu. Diaduk, ada campurannya, ada. Oh ada. Hmm. Apa Pak? Dedek ya, dedek. Dedak. Buat para ayam itu. Dedek sama kapur. Dedak sama kapur. Kapur sirih. Berarti Kapur 3 yang macam buat, sama gitu. sama taira gaji itu. Nah, sesudah itu diaduk, ya mungkin itu ada presentasinya. Kalau ingin lebih jelas ntar dibuka untuk selanjutnya gitu ya. Soalnya terlalu kepanjangan kalau dijelasin secara detail Iya, gitu. iya, nggak apa-apa. Ada campurannya, pokoknya ada dedak sama kapur. Kapur. Ya. Nah, itu diaduk sama taira gaji. Kasih air enggak terlalu apa namanya, becek gitu. Itu direndam apa disiram doang Pak? Disiram, diaduk kayak ngaduk itu adukan pasir lah sama semen gitu. Diaduk terus dites gitu, kepal gitu. Kalau ibaratnya di kepal gini nggak ngucur, kering gitu, diginiin kering, bagus gitu. Dibikinin udah hancur, itu bagus. Itu bagus. Nah, sesudah itu dibungkusin plastik. Dibungkus ke plastik. Yang ukuran 1 kilo. Yang ukuran 1 kilo. Itu dipenuhin Pak? Penuhin di dedet. Dedet sampai pasok, sampai padat ya. Sampai padat. Setelah itu diikat. Nah, diikat. Sesudah diikat, terus proses selanjutnya dikukus. Ya, dikukus pakai drum. Ya, drum yang biasa ini kayak bekas-bekas minyak itu. Dikukus. Sesudah dikukus itu, kukusnya ya lumayan lama sih. Berapa jam itu Pak? 7 jam. 7 jam, lumayan lama ya. Kalau kalau pagi jam 8, jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3,
jam 3 lebih juga nggak apa-apa. Nah, sesudah itu ibaratnya ngukus dari jam 8 nggak diapiin lagi ya, nggak dikasih api lagi. Diisin dulu, Nah, didinginin dulu. itu sekitar jam 4 lah ya. Nah, sesudah itu udah dibiarin dulu. Kalau ya diangkat-angkat pagi. Jadi ditaruh di drum. Nggak diangkat dulu soalnya masih panas. Sudah pagi diangkat, dingin tuh ya. Nah, sesudah dingin kita dikasih bibit. Oh, ada bibitnya? Ada bibit jamur. Bibit jamur. Bibit jamur tiram. Ada bibitnya. Itu ada takaran-takarannya. Itu bibitnya semacam kayak gimana Pak? Bungkusan apa? Bungkusan. Oh, bungkusan. Kalau bentuknya sih kayak tempe gitu. Kayak tempe. Cuma dihancurin dulu di plastik itu. Itu dikasih ke setiap plastik itu. Kan tadinya kan dikukus ya. Berarti masih diikat. Iya. Nah, sesudah diturunin udah dingin diturunin, dibuka lagi. Oh, dibuka. Talinya itu dibuka lagi. Habis dibuka langsung dimasukin bibit. Bibit jamurnya itu. Nah, sesudah itu diikat lagi. Diikat lagi. Diikat lagi. Disimpan di tempat udara yang nggak terlalu dingin, agak hangat-hangat lah ya. Yang hangat-hangat itu ditaruh sekitar lamanya 1 bulan. 1 bulan. Ya, prosesnya. Lama banget ya Pak. Proses dari awal ya. Terus habis itu udah 1 bulan, itu namanya inkubasi. Inkubasi. Ya. Naruh di tempat udara yang agak hangat, itu namanya inkubasi supaya bibit jamurnya itu merambah ke bawah. Nah, sesudah merambah ke bawah, memutih, tak putih ya, udah putih, udah tinggal sedikit lagi lah yang udah putih tuh. Itu bisa dipindahin ke tempat pemanenan. Oh, jadi dia modelnya kayak tempe berarti Pak ya? Dia jadi putih semua. Iya, jadi putih. Terus dipindahin ke tempat pemanenan. Nah, baru di situ disiram. Ya, siram kayak disemprot gitu. Oh, pakai semprotan berarti ya. Pakai tangki bisa, pakai, kalau kita mah skala kecil ya. Ya beli itu aja semprotan manuk itu. Burung semprotan biasa. Ya, semprotan burung. Semprot terus setiap hari, 1 hari. Kalau musim kemarau mungkin 3 kali. Kalau musim hujan boleh 1 kali, boleh 2 kali gitu. Penyiraman itu. Nah, tapi itu Bapak berkembangkan ini jamur tiram ini sudah berapa tahun Pak? Ya kira-kira ada 2 tahunan. 2 tahunan. Ya, itu masih masa percobaan ini. Tapi alhamdulillah udah panen tiap hari. Tiap hari panen bisa. Ya. Nggak ada jeda, nggak ada liburnya gitu. Iya. 1 kali panen itu bisa menghasilkan berapa Pak? Berapa ya kilo? Mungkin kalau tergantung modal ya. Kalau kita kan modalnya sedikit, cuman 3 jutaan lah. Iya. Ya penghasilannya ya sekitar 5 kilo per hari. 5 kilo. 1 kilonya 1 jamur kilo tiram berapa Pak? Kalau dijual, saya kan jualnya nggak ke pasar. Oh, enggak. Jadi langsung dari tukang crispy itu. Ya mungkin belum berani kalau ke pasar. Kalau ke pasar kan takutnya banyak pesanan. Ya. Berarti Bapak udah punya langganan berarti udah. Ya. Ini cukup 1 orang juga udah terpenuhi. Alhamdulillah gitu. Ya. Terpenuhi ya, setiap hari. Kenanya per kilo berapa tadi Pak? 14.000. 14.000 per kilo. Berarti dalam sehari bisa panen 5 kilo. 5 kilo. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Pernah nyampe 11 kilo. 11 kilo nyampe. Ya, terus nurun lagi. Mentok-mentoknya 3 kilo gitu. Paling mentok, paling sedikit itu 3 kilo. Kan gimana cuaca? Kan ini harusnya lembab. Lembab ya. Beda sama jamur merang, beda. Kalau merang kan itu di pos ya. Iya. Butuh ini apa namanya? Udara gas lah gitu ya. Suhu panas dia. Ya, suhu panas. Gitu, ya. Kalau ini beda. Harus kebalikannya. Harus dingin, harus ya. lembab gitu.
Ya gitu, setiap harinya alhamdulillah gitu. Mm-mm. Itu sekarang udah 3 bulan lebih nih. 3 bulan lebih Panen panen. 3 bulan lebih. Dari awal sampai 3 bulan ini Bapak Iya, tiap hari panen terus. iya, alhamdulillah. Itu berapa kali panen berarti? Ya setiap hari aja. Setiap hari terus Tiga, dari awal nah, sampai 3 bulan. ya 3 bulan. Bisa lebih sekarang udah lebih. Mm. Ya awalnya emang pertama mungkin nggak langsung 5 kilo enggak. Enggak. Nah, kan panen pertama ibaratnya kalau di tanaman itu kacang ada bonteng nggak bentang ya. Ya, awalan. Paling satu ada dua gitu. Mm-mm. Terus ningkat. Ya kebanyakan standby-nya itu 5 kiloan. Standby-nya 5 kilo per harinya. Ya per harinya 5 kilo. Alhamdulillah kalau ibaratnya kita invest itu harian ngalir, Yeah. nggak bisa di stop. Mm-mm. Lebaran juga kan tukang crispy libur. Ini mah nggak libur ini mah. Untungnya berarti, beliau panen duit terus pemirsa. iya, ini sebut namanya pohon duit ini. Pohon duit ini. Jadi jangan ragu pemirsa untuk membudidayakan jamur tiram ini, karena contoh beliau setiap hari bisa panen dari 3 kilo sampai 5 kilo itu setiap hari dalam waktu dari awal sampai 3 bulan itu setiap hari panen terus. Jadi jangan ragu pemirsa untuk berbudidaya jamur tiram. Cuman ini kalau ibaratnya usaha bukan namanya usaha ini. Ini masih tingkatan hobi. Masih hobi Pak? Iya. Kalau tingkatan usaha nggak segini. Harusnya 10.000 backlog gitu. 10.000 kan baru 1.000 lebih lah. Ini baru 1.000 lebih. Iya. Harusnya 10.000. Kalau tingkatan usaha. Kalau 10.000 itu berapa kira-kira Pak? Pendapatan per harinya? Ya sekitar 50 kiloan. 50 kilo. Kalau 10.000. Iya, 50 kiloan per hari. Itu namanya usaha. Kalau ini mah tingkatan hobi. Gitu. Nah, hobi beda. Kalau tingkatan usaha kan kita harus butuh modal yang agak lumayan gitu. Jadi mah iseng-iseng, iseng-iseng berhadiah, tapi alhamdulillah gitu. Setiap harinya ya ngalir terus ya Pak. Ngalir, bisa ada terus penghasilannya. Itu kalau cuaca musim hujan enak sih. Soalnya pertumbuhannya malah lebih bagus berarti. Ya, bagus. Kalau musim hujan pertumbuhan jamur tiramnya lebih bagus dibanding musim panas. Ya, kalau musim panas kita harus sering nyiramnya itu harus sering. Oke pemirsa, apa yang dikatakan oleh Pak Haji mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Jangan lupa ikuti terus channel Jejak Ayah. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.